Nama saya Pratiwi Hutomo. Nah, dulu saya adalah putri daripada almarhum Dr. Soeharto. Saya adalah anak yang kedua, bersaudara 3 orang. Tapi yang 2 semuanya sudah almarhum, jadi saya tinggal saya sendiri. Ya. Sebetulnya Titi Murni itu berdirinya melalui beberapa tahapan. Kita dulu zamannya tahun 43 itu mengungsi ke Jogja. Rumah ini, kompleks ini diduduki oleh tentara Belanda. Maka kita dengan rombongan almarhum Bung Karno, kita mengungsi ke Jogja. Di Jogja itu sampai kita mendekati tahun 45, di mana persiapan kemerdekaan itu sudah direncanakan, kita kembali ke sini. Tetapi untuk kembali ke rumah ini, kita pun tidak bisa, karena masih diduduki oleh tentara Belanda. Lalu kita menempati rumah di jalan Taman Kimia. Taman Kimia nomor 8. Di situ kita mendapat bantuan tinggal di satu rumah dengan 2 kamar lah begitu. Dari situlah sebetulnya kita mulai perjuangan ini. Pertama-tama kita memperjuangkan kembalinya rumah ini menjadi milik kami. Nah, sesudah melalui beberapa waktu, kemudian tentara Belanda meninggalkan tempat ini, kami mulai pindah ke sini. Saat itu Jakarta masih ada tram, ada semuanya, dan rumah ini termasuk ya luas sekali ya. Jadi ayah sudah mulai, karena ayah juga saben hari kerjaannya hanya melayani almarhum Bung Karno, karena beliau sebagai dokter pribadinya Bung Karno. Nah, lama-lama dengan waktu yang agak luang, beliau mulai memikirkan untuk mendirikan klinik, yaitu yang ada di samping apotek ini. Rumah Sakit Keramat. Ya ini ya. Bukan sebagian dari Rumah Sakit Keramat ya. Lalu ayah mulai membuka klinik kecil di situ. Ayah bukan seorang dokter spesialis, tapi di dalam dia menjalankan prakteknya, jadi banyak ibu-ibu yang melahirkan juga di tempat kami. Jadi beliau bisa berprofesi sebagai dokter kandungan. Antara lain Gus Dur, almarhum Gus Dur, itu dihitankan tuh di tempat kami. Ya, Gus Dur, Pak Hendro Priyono, lalu banyak pemuka lain tuh yang padahal ayah bukan dokter bedah. Nah, itu begitu klinik itu berdiri, lalu pada waktu itu juga ayah itu menjadi dokter yang sangat peduli pada lingkungan, pada rakyat yang tidak mampu, sehingga dia praktek hanya beberapa jam. Di sore hari itu dia keliling ke kampung di belakang itu gang listrik namanya Kuitang segala, dia mendatangi orang-orang yang sakit. Dan pada waktu itu kita tidak mampu membayar karyawan, makanya sayalah yang ditugaskan membawa tas dokternya. Satu tas berisi alat-alat kedokteran, satu tas berisi obat-obatan. Dengan cara begini nih mungkin ayah almarhum mulai berpikir, repot banget ya rasanya mengobati orang, menyediakan obat, ini repot bagi dia ya. Lalu terpikirlah dia itu untuk bagaimana caranya, rumah besar juga tidak ada manfaatnya. Lalu bagaimana kalau kita membuka apotek? Inisiatif itu sebetulnya datang dari almarhumah ibu saya. Ibu saya tidak ada pendidikan farmasi, tidak apa. Zaman dulu itu beliau hanya lulusan dari Hershoutschool. Hershoutschool itu sepertinya kalau zaman sekarang tuh jasa boga lah begitu ya. Hanya pendidikan itu saja. Tapi karena beliau melihat setiap hari itu pasien yang datang di sini itu ratusan. Dari mulut ke mulut orang jadi merasakan bahwa almarhum Dr. Harto ini tangan dingin. Dia juga sosialnya besar ya, ada yang bayar, ada yang tidak bayar juga nggak apa-apa. Jadi almarhumah ibu itu mempunyai satu ide bagaimana kalau bagian daripada rumah yang besar ini dijadikan usaha apotek. Lalu dari beliaulah yang mulai mencari informasi bagaimana sih mendirikan apotek itu. Beliau yang mendatangi Departemen Kesehatan. Pada waktu itu menteri dari Departemen Kesehatan adalah almarhum Profesor Dr. Siwa Besi.
beliau mengutarakan kepada Menteri Sifabesi maksud dan tujuannya untuk mendirikan apotek ini, lalu dijanjikan untuk dibantu asal kita bisa melengkapi semua persyaratannya. Itu terjadi pada tahun 54 lah kira-kira. Jadi usia dari Titi Murni ini sekarang ini sudah menjelang hampir 80 tahun ya, 80 tahun. Dan Titi Murni itu makanya mengapa namanya Titi Murni? Karena yang mempunyai gagasan untuk mendirikan tempat ini adalah almarhum ibu saya. Jadi ayah saya mengatakan lebih baik nama kamu aja. Jadi makanya dibikinlah apotek. Titi itu namanya beliau. Titi Paraati namanya. Ya murni itu maksudnya supaya segalanya itu murni, tidak ada hambatan apa-apa, semuanya dengan ridho Allah, semuanya bisa berjalan. Makanya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah nama itu. Ya seperti ini, malah kita lebih maju, dulu ada tempat parkir kan dipotong jalan juga. Jadi kelihatannya mundur, tapi sebetulnya ya seperti ini. Ya klinik itu kemudian ayah sudah aktif menjadi dokter pribadinya almarhum Bung Karno, sering pergi ke sana, ke sini, ke sana, sini, sehingga klinik itu agak terbengkalai. Lah karena di istana dulu itu dibentuk satu unit pasukan Cakrabirawa, dan di situ ada seorang dokter yang bertugas di situ, 3 orang dokter kalau nggak salah, antara lain itu Dokter Darmono almarhum. Nah, Dokter Darmono itu ditunjuk oleh almarhum ayah saya untuk menjalankan klinik ini. Karena beliau kalau pagi di istana, kalau siang sudah selesai nggak ada kerjaan, ya dia praktek di sini. Almarhum Dokter Darmono. Nah, pada waktu peristiwa 98, itu saya masih ingat bahwa beberapa dokter itu praktek di belakang. Di depan apotek ini sudah dibakar, itu antara lain mobilnya dokter itu ada tiga mobil saya kira habis dibakar. Tapi karena dokter itu sedang menjalankan tugasnya, dia tidak beranjak dari tempatnya dia. Kita memberitahu, dok bagaimana itu mobil begini-begini. Ya dokter itu ya diem aja, dia bilang ya sudah terjadi begitu, itu kan tidak kita perkirakan sebelumnya. Jadi 3 unit mobil itu terbakar, kemudian dokter juga tidak pernah meminta ganti rugi dan lain sebagainya. Waktu pandemi juga rasanya tidak ada hambatan yang berarti ya, semua berjalan, kepercayaan masyarakat terhadap apotek ini masih tinggi, sehingga juga penyediaan saya kira dari Ibu Lani yang selalu update dengan persediaan obat, saya kira nggak ada masalah juga. Kita tidak terpikirkan untuk membuat satu saja, tapi ya dipelihara dengan baik lah. Kepercayaan itu murni di situ saja gitu. Harapan kami ya semoga masih tetap bisa langgeng, malah kita harapkan lebih baik dari yang sekarang ini ya. Dapat kita lebih luas melayani masyarakat dengan adanya persediaan obat yang terpadu, yang lengkap, itu kan juga membantu di dalam hal ini. Sehingga orang yang sakit itu tidak perlu bingung mencari obat itu di mana. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa setiap orang yang mencari obat di Jakarta kalau mengalami kesulitan selalu yang diingat tuh Titi Murni. Alhamdulillah. Karena apa? Karena kita dari dulu menjaga kepercayaan itu. Karena yang penting bagi almarhumah ibu selalu memberi pesan kepada bahwa kita itu harus bisa dipercaya orang. Nah itu yang kami pegang.